Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih berlanjut seputar pembahasan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kita berlanjut pada ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin seringkali kita terjemahkan yang merajai atau yang menguasai di hari pembalasan. Malik artinya yang menguasai, yang merajai. Al-Mulk artinya kerajaan. Mulk juga artinya raja atau yang berkuasa. Lalu Malik Yaumiddin yang menguasai di hari pembalasan. Din seringkali diartikan agama. Selain juga ada terjemahan din artinya hutang. Berarti bahwa pada saatnya nanti kekuasaan Allah akan tampil ketika meminta pertanggungjawaban amalan-amalan manusia. Pada saatnya nanti, pada harinya nanti. Makanya disebut kata-kata hari, bisa berarti hari itu adalah waktu, bisa berarti hari itu adalah masa. Sebelum ke sana, tentu kita bisa menggali sesuatu hal yang menarik dalam surat Al-Fatihah ini. Bahwa ayat Malik Yaumiddin berlanjut ada dan kelanjutan dari ayat sebelumnya Ar-Rahmanir Rahim. Lalu apa keterkaitannya Malik Yaumiddin dihubungkan dengan Ar-Rahmanir Rahim? Kenapa demikian? Karena ada hal yang sangat kontras, sangat berbeda, sangat kontradiktif, ya. Berbeda arah, berhadap-hadapan. Di satu sisi memberikan gambaran-gambaran kelembutan, di satu sisi memberikan gambaran-gambaran kebaikan, kesenangan, sesuatu hal yang diinginkan. Di sisi lain juga menampilkan gambaran-gambaran yang menakutkan atau mengancam. Namun demikian, sebetulnya kalau kita sadar, justru itulah ciri keadilan. Dan justru itulah ciri bahwa Allah zat yang maha adil. Karena digambarkan dalam dua hal yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama adalah Ar-Rahmanir Rahim, Allah memiliki kasih sayang. Kasih sayang artinya sesuatu hal yang dirindukan, diinginkan, dan ini bersifat targib, ya, memancing dan menarik orang untuk mau mendekat dan mau bersyukur kepada Allah. Tapi pada sisi yang berbeda, pada sisi yang lain, bahkan berdampingan, pada ayat sebelumnya, sesudahnya, Malik Yaumiddin yang merajai, yang menguasai di hari pembalasan, artinya penguasa yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditawar, bahkan tidak ada yang akan bisa menolong terhadap nasib seseorang pada saatnya nanti. Lalu apa keuntungannya dua ayat ini kemudian disandingkan? Inilah menjadi sebuah nilai kesempurnaan Allah sebagai zat penguasa. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim, sehingga tidak ada seorang pun manusia yang beralasan untuk tidak taat kepada Allah. Karena Allah memiliki sifat baik. Allah meraih dengan Ar-Rahmanir Rahimnya. Sehingga orang sangat berat kalau kemudian untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Bisa kita bayangkan kalau Allah hanya memiliki sifat atau keberadaan Ar-Rahmanir Rahim saja, tentu orang hanya akan mengandalkan kebaikan dari Allah, kemurahan dari Allah, kasih sayang Allah. Setelah itu orang akan mengabaikan kewajiban-kewajiban, tuntutan-tuntutannya, karena Allah tidak menggambarkan keadaan yang lain yang akan memberikan sebuah ancaman. Sebaliknya juga, kalau misalnya zat Allah hanya ditampilkan dengan Malik Yaumiddin, kekuasaan, kekejaman, kekerasan, maka orang punya alasan untuk kemudian menjauh dari ketaatan, bahkan mungkin menakutkan. Maka dua hal ini ketika menyatu menjadi perpaduan yang sangat ideal.
kalaupun kemudian diduplikasi oleh kehidupan manusia sebagai seorang pemimpin, maka pemimpin yang ideal sebetulnya bisa menduplikasi dua keberadaan ini yang menyatu dalam dirinya. Bersifat baik, bersifat kasih sayang, memberikan banyak ruang dan fasilitas, tapi kemudian tegas dalam memutuskan dan tidak pandang bulu di dalam menghakimi orang-orang yang bersalah dan menghargai kepada orang-orang yang memang patut untuk dihargai dan berbuat kebaikan. Itulah kemudian dalam ayat yang sangat pendek surat Al-Fatihah ada dua hal yang kemudian ditampilkan secara bersamaan, antara ungkapan yang bermakna tarhib, ya, memancing daya tarik, menggoda orang untuk mendekat. Juga yang kedua adalah ayat yang bermakna tarhib, memberikan sebuah ancaman sehingga mendorong orang untuk tidak teledor dan membawa orang untuk selalu berhati-hati. Disinilah kemudian Al-Fatihah menjadi sebuah gambaran ayat yang luar biasa, maknanya yang sangat mendalam, dan sampai pada ayat Malik Yaumiddin ini juga digambarkan bahwa Allah adalah penguasa yang tidak bisa ada yang menandinginya dan tidak bisa keputusannya kemudian digugat dan dibayar ataupun ditebus dengan kemampuan sehebat apapun manusia. Itulah pemirsa sekalian, keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain yang sepintas seperti kontradiktif, sepintas seperti tidak memiliki makna yang mendalam, tapi setelah kita ketahui bahwa semuanya menggambarkan keagungan dan ketinggian dan kemuliaan Allah sebagai Zat yang maha besar. Dan tentu saja ayat ini adalah ayat keempat dan terakhir dari sisi paparan-paparan yang bersifat khobariyah, informatif, karena ayat berikutnya akan bergeser pada pola pendekatan dan pola penyampaian yang berbeda, yakni ayat yang kelima yang insya Allah kita sambung di masa yang berikutnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.